Assalamualaikum Ibu dan teman-teman sekalian. Dengan saya Aurelia Permatauliana, NIM 2171650085. Di sini saya akan mereview buku Pengantar Ilmu Hukum karya R. Suroso, di mana dalam buku ini PIH merupakan kata singkatan dari pengantar dan ilmu hukum. Istilah PIH ini berasal dari kata inleading yang berarti memperkenalkan. Namun pada dunia studi hukum ini, PIH merupakan dasar untuk mempelajari atau sebuah gambaran tentang sendi-sendi utama ilmu hukum itu sendiri. Jadi mengingat luasnya ruang lingkup pengetahuan hukum ini, maka buku tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengantar ilmu hukum, sejarah, fungsi, dan sebagainya. Jadi pengantar ilmu hukum ini merupakan satu dasar yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum. Dalam perpustakaan, ilmu hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang berarti kata jus dan juris adalah hukum atau hak, sedangkan prudence yaitu melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Jadi secara umum ini, jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu hukum. Nah, istilah pengantar ilmu hukum ini berperan untuk memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum dan dapat dilihat bahwa objek dari pengetahuan ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum itu sendiri. Dan yang kedua, hukum sebagai objek hukum. Nah, di dalam buku ini diketahui bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan sanksi yang tegas bagi pelanggarannya. Maka dari itu terdapat beberapa peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang dengan tujuan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang bersifat memaksa agar ditaati. Nah, dengan demikian ini, dalam perkembangan masyarakat terdapat 3 jenis fungsi dari hukum. Yang pertama sebagai alat mengatur tata tertib hubungan masyarakat, dan yang kedua sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan pergerak pembangunan, dan yang ketiga adalah sebagai fungsi kritis. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa asas hukum. Yang pertama ada sumber hukum kebiasaan, dan yang kedua ada sumber hukum jurisprudensi, dan yang ketiga ada sumber hukum traktat, dan yang keempat adalah sumber hukum doktrin. Terus selanjutnya ada yang ketiga, ilmu hukum sebagai ilmu hukum kaidah. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Manusia ini memiliki kehendak bebas, namun tetap dibatasi oleh aturan-aturan. Kaidah merupakan pola yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kaidah kesusilaan, dan yang kedua ada kaidah agama atau kaidah kepercayaan, dan yang ketiga adalah kaidah kesopanan. Terus selanjutnya yang keempat adalah hukum sebagai ilmu pengertian. Pada bagian ini dijelaskan lebih lanjut tentang subjek hukum dan objek hukum dalam peristiwa hukum yang disertai pengertiannya masing-masing. Yang pertama itu ada subjek hukum, di mana pengertiannya adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Dan yang kedua adalah objek hukum, yang pengertiannya adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Terus yang kelima terakhir ini adalah ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan, yang artinya hukum akan dilihat dari penerapannya yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku, dan di sini ada beberapa ilmu kenyataan tentang hukum. Yang pertama ada antropologi hukum, di mana ini merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan.
Terus yang kedua ada sosiologi hukum, yang dimana ini adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analisis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Terus yang terakhir ini adalah psikologi hukum, di mana di sini adalah sebagai suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Materi selanjutnya itu ada mengenai tentang aliran-aliran praktek hukum, di mana di dalam buku ini secara prakteknya ada 3 aliran. Nah, yang pertama itu ada aliran legalisme. Aliran ini timbul karena setelah adanya kodifikasi di negara Prancis yang menganggap bahwa kode sivil Prancis ini sudah lengkap, sudah sempurna, dan dapat menampung seluruh masalah hukum. Lalu aliran legalisme ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, dan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Lalu yang kedua ada aliran hukum bebas. Aliran ini merupakan aliran yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif. Dan aliran ini menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Lalu yang ketiga ada aliran penemuan hukum, di mana aliran ini menyatakan bahwa penemuan hukum merupakan aliran di antara kedua aliran ekstrim tersebut, yaitu aliran legalisme dan aliran hukum bebas. Dan aliran penemuan hukum ini tetap berpegang pada undang-undang, tetapi tidak seketat aliran legalisme, dan karena hakim juga mempunyai kebebasan. Kemudian dalam buku ini terdapat mengenai tentang penafsiran hukum, yang dimana penafsiran ini adalah suatu interpretasi peraturan perundang-undangan yang mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang yang sesuai dengan dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Lalu dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan, pertama-tama itu harus dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan itu maka harus dimengerti lebih dahulu arti kata-katanya. Kemudian selanjutnya ada mengenai tentang hak, yang dimana hukum ini mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, mau itu orang dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, sehingga menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Lalu di dalam bab ini terdapat pasal 570 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendanaan dengan cara bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Lalu selanjutnya itu ada mengenai tentang penggolongan dan klasifikasi buku, yang dalam bab ini perihal itu mengikuti susunan tradisional dan dengan penyimpangan hal-hal detail, yang dimana terdapat pengecualian golongan dalam. Yang pertama ada hukum privat, yang dimana hukum privat ini ada hukum perdata, hukum dagang, atau hukum privat internasional. Lalu yang kedua ada hukum publik, yang dimana hukum ini terdapat hukum negara, tata usaha negara, hukum antar negara, hukum pidana, dan hukum acara.
Sekian dari ringkasan buku saya. Terima kasih, Ibu.